Hai anak bioskop, kita dari cast film Dirjo Almost Is Never Enough. Ada Anggika Bolsterly sebagai Ella. aku Jordi sebagai Joshua. Aku Sasha Bila Adriani sebagai Maura. Excited, I'm excited sih. Mules sih, deg-degan. Hai, seminggu lagi. 2 minggu lagi ya? Bentar lagi banget. Hitungan Masa hari. 10 hari, 2 minggu kurang lah kita mau. Oh iya. Saya sebagai Joshua di Dirjo Almost Is Never Enough menceritakan tentang perjuangan pasangan suami istri yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Dalam artian di film ini berjuang untuk mendapatkan keturunan dengan melalui cara surrogasi ya. Dan Ella adalah surrogate mother di sini. Ella adalah sahabat dari kita berdua, Maura dan Jo. Dan petualangan dimulai setelah sesuatu hal di hidupnya Joshua tuh terjadi gitu. Kalau mulai dari saya, Ella itu adalah seorang single mother, sahabatnya mereka, dan dia tinggal di Azerbaijan. Dia dulu punya suami orang Azerbaijan, tapi meninggal juga. Dia punya seorang anak namanya Zoe, dan dia tipe orang yang wise, baik, dan the epitome of mother. Gara-gara dengan situasi apapun dia akan menganggap itu dengan otak seorang ibu yang kayak oke, gini dan dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Jadi she's very decisive sama tegas and wise. Saya sangat berkebalikan tuh kebetulan dari Ella atau si Maura ya. Maura tuh kayak hidupnya happy aja, semuanya tuh mudah. Terus kan secara dia tuh dari pendidikan, kuliah, kerja sampai rumah tangganya tuh baik-baik aja, malah bagus gitu. Maksudnya ekonominya pun Maura sama Jo tuh ya gitu bagus. Jadi kayak hidupnya tuh serba gampang aja menurut Maura. Kayak kalau kata Ariana, if I want it I get it gitu. Jadi yang kayak Bener lagi. Iya bener. Dan misalnya kayak hal berat pun Maura bisa ngomongnya jadi kayak gampang gitu orang dengarnya. Karena emang pribadinya sangat positif dan sangat happy. Jadi kayak ya kalau gue sedih nanti aja lah urusannya di belakang, tapi di depan orang-orang sangat-sangat happy gitu. Terus dia manja gak sih? Yeah. Manja Lebih baik. Lovely jadinya. Pokoknya kalau bisa dibilang hidup mau selain tidak bisa memiliki anak tuh sangat sempurna lah gitu. Banyak sayang sama orang. Ya makanya hidup itu balance ya. Kok bisa tiba-tiba punya? Barusan beli. Gue malah megangin kayak pegang sendiri mandi. Oke, kalau aku Jordi berperan sebagai Joshua, suami dari Maura. Kurang lebih sama hidup kita, privilege gitu ya, punya pekerjaan di luar negeri, punya family sendiri di Azerbaijan, tinggal di Azerbaijan. Terus sahabatan juga sama Ella di sana gitu. Orang yang ingin sekali menjadi sosok ayah gitu. Makanya Joshua dan Maura ini tuh mau banget punya anak gitu. Jadi apapun akan kita lakukan untuk mendapatkan keturunan. Betul. Riset. Gimana menjadi surga? Aku surrogate dad. Surrogate dad. Baru gue mau get. Kalau dari aku sih, aku lumayan familiar sama the term surrogacy. Gara-gara banyak ya kalau di luar sana berita-berita tentang surrogacy. It's a developing technology yang emang an option for moms and families yang mau punya anak. Dan banyak artis-artis Hollywood juga melakukan surrogacy. So I guess I'm familiar with that. Dan di sana kan juga sebuah bisnis. Tapi nggak semuanya adalah bisnis. Di kasus Ella dengan Jo dan Maura itu bukanlah bisnis, but like antara teman dan persahabatan kayak who do I Masa trust? sih? Masa sih? Ya pasti ada imbalannya juga. Tapi kayak ya Ella melakukan ini juga demi mereka juga dan demi Ella sendiri. Iya, begitu. Kalau dari aku sih banyak banget diskusi sama sutradara, sama Pak Monty dan penulisnya Kanataya. Karena di Indonesia kan sangat awam ya tentang surrogacy, kayak kita belum pernah ketemu pasangan yang melakukan itu atau Sama bayi tabung juga.
Iya, atau ibu yang mau meminjamkan rahimnya tuh kita sebetulnya belum pernah ketemu. Jadi emang pure dari kita googling, terus kita komunikasi, maksudnya kita diskusi sama sutradara. Dan iya awalnya tuh kita bingung apa bedanya bayi tabung sama pinjam rahim gitu. Dan ternyata memang ada perbedaannya. Dan di luar negeri yang tadi Anggika bilang, ada beberapa negara yang melegalkan itu, bahkan dijadikan praktek komersil gitu. Kayak yaudah deh pinjemin tapi bayar ya gitu tuh ada. Kita bisa milih loh kalau luar negeri. Iya. Kita mau ibunya tuh seperti apa, yang atletis, yang apa atau apa gitu. Cuman kan di negara kita ini tuh nggak boleh ya. Iya. Jadi kita penelitiannya memang banyak diskusi karena ini kan ide muncul dari penulis novel, penulis skrip sama Pak Monty kan sebagai sutradara. Jadi kita banyak diskusi ke mereka aja sih. Saya sih netral ya, paling aman. Golput Paling ya. aman. Saya sih golput kebetulan. Saya sih netral kan, aku sih netral karena menurut aku itu kembali lagi ke pilihannya orang masing-masing. Maksudnya kayak kita tuh nggak akan tahu apa yang terjadi kalau seorang perempuan nggak bisa punya anak, terus sudah nikah bertahun-tahun, kan kita nggak tahu ya beban apa aja. Ya, jangan sampai juga merasakan seperti itu, tapi kita nggak tahu beban perempuan itu apa aja gitu. Nah maksudnya di antara banyak pilihan lain, menurut aku surrogasi ya kayak satu di antara pilihan lain aja gitu. Maksudnya kayak adopsi, bayi tabung gitu. Tapi menurut aku sih kalau ditanya aku pro atau kontra ya aku netral aja. Tapi ya itu semua kembali ke pribadi masing-masing. Kalian tuh gimana gitu. Karena kan bukan tugas kita untuk ngejudge juga orang pilihannya mau seperti apa gitu. Kalau aku termasuk yang cenderung ke arah pro sih sebetulnya. Karena aku bukan melihat teknikalnya itu kayak gimana, terus status anaknya atau ibunya tuh siapa kalau misalnya nanti lahir dari cara surrogasi gitu. Tapi aku melihat pasangan suami istri yang memutuskan itu berarti dia sudah memikirkan sangat matang gitu. Karena ini tuh sangat membutuhkan biaya yang banyak, nggak sedikit. Terus kayak pasti keluarga tuh juga sudah harus dikasih tahu. Jadi menurutku karena aku juga memerankan sebagai pasangan yang akhirnya memutuskan untuk melakukan itu ya. Jadi pasti mereka tuh sudah putus asa, terus pengen banget gitu. Sedangkan mereka punya uangnya, mereka sudah direstui sama keluarganya gitu. Jadi kenapa enggak? Sama kayak memutuskan untuk bayi tabung deh gitu, atau adopsi anak misalnya gitu. Sebetulnya itu juga ya sama aja sama pilihan-pilihan itu, cuman yang dipilih kan surrogasi itu kan. Jadi aku cenderung pro karena aku mengerti, kurang lebih mengerti bagaimana rasanya ingin memiliki keturunan gitu. Soal, ya kan? Bikin apa sekarang? Loh, salah. Bisa kan? Gue takut ya kalau tiba-tiba gue ketemu lagi 3 bulan, Jor. Saya sih sama aja. It doesn't really matter menurut aku apa pro atau kontra, karena ya ini balik lagi masing-masing orang tuh perspektifnya dan opininya seperti apa. It's up to you, what do you wanna do. Aku cuma bisa advice, jangan lakukan di tempat yang tidak legal. Di negara yang tidak mengizinin juga jangan gitu ya. Kalau mau ya ke tempat yang legal seperti Jo Maura dan Ella. Kita juga pergi ke negara yang legal melakukan surrogacy. We didn't do an illegal thing. Tapi kalau norma etika agama ya balik lagi masing-masing seperti apa. Menurut saya sih it doesn't matter what we think. Karena ya film ini ya juga an open room buat discussion dan debat. Film kan gak harus yang selalu aman-aman, yang kayak oh ya ceritanya relatable banget ya. Kadang-kadang bisa yang kontras banget sama kehidupan orang. Itu lebih membuka perspektif kehidupan di luar sana. Itu ada loh orang yang seperti ini begitu. Yeah. Hamil kayaknya prosesnya sama ya. Like hormonally 9 bulan semuanya sama. Cuma mungkin dari sisi Ella dia harus tetap ngingetin ini bukan anaknya dia, ini anaknya Jo dan Maura. Tapi Ella kayaknya sangat ngerti itu dengan sangat jelas dan it's a very clear line. Malah dia selalu ngingetin mereka, ini anak kalian loh. Kayak ini anak kalian, ayo kalian emang tidak mengandung anak ini. What's your plan? Rencananya apa? Ada di trailer, jadi nggak spoiler.
Salsabila atau Maura nih. Karena kalau Salsabila nggak mungkin. Mau sahabat-sahabat gue enggak. Mohon maaf, takut ada benih-benih cinta yang muncul di antara mereka, sakit pala saya nanti gitu. Anaknya teritori soalnya. Betul. Leo. Agak, soalnya kucing. Jadi kayak ini wilayah saya, jangan deket-deket, terus gue pipisin loh gitu kan. Aku kalau sebagai Maura, ya karena Maura percaya satu-satunya orang yang dia bisa percaya untuk mengandung anaknya itu ya sahabat terbaiknya ya Ella. Karena sebenarnya basically tinggal Maura sama Ella itu kan udah kenal dari magang Iya, ya betul, kan betul. dari magang, ketika magang kita di luar negeri gitu. Jadi kayak kehidupannya Maura ya sama Ella dari awal, barulah masuk Jo ke dalam kehidupan aku gitu. Dan orang yang dia percaya, orang yang paling dekat sama dia untuk membawa anaknya ya Ella, bukan siapa-siapa lagi gitu. Ya maksudnya kembali lagi banyak opsinya kan. Kita mungkin bisa minta orang lain gitu, tapi entah kenapa hati mau percaya kalau yang terbaik itu pasti Ella gitu. Dan ternyata ya benar. Tapi ada loh kasus yang di luar negeri, gue sempat baca, yang surrogate mother-nya ngerasa ini anak gue, terus diambil, dibawa kabur gitu. Terus padahal kan secara biologi kan punyanya mereka gitu loh. Tapi ya ada yang kayak gitu, ada yang bawa kabur lah, ada yang aneh-aneh lah pokoknya. Sebetulnya depresi di trailer atau nanti kalian lihat di film, karena aku pun sebagai manusianya gitu, sebagai Jordi melihat Joshua emang sangat depresi gitu kan. Satu, nggak bisa punya keturunan gitu kan. Terus ketika sudah ada solusi, orang yang paling disayang pergi gitu. Jadinya pasti ibarat kaki tuh dia pincang, dia nggak tahu harus mau ngapain, dia sulit untuk melanjutkan hidupnya gitu. Jadi yang aku suntikin feelingnya ke Joshua tuh ya rasa kehilangan, terus gamang untuk menghadapi kehidupan kedepannya ini kayak gimana. Orang yang gue sayang, orang yang selalu support gue, bangun tidur gue lihat muka dia tuh sekarang nggak ada. Apa yang harus gue lakukan? Itu yang aku coba tampilin lewat Joshua gitu. Dan depresi, nanti kalau kalian nonton filmnya nggak mungkin kalian nggak depresi sih. Kayak bener-bener ditabraknya tuh kayak dang, 1, 2, dak. Jadi ya Joshua juga manusia gitu, Jordi juga begitu. Di si Joshua itu masalahnya nggak cuma sampai si mau pergi gitu loh. Iya. Ketika dia pulang ke Indonesia ada lagi masalah lagi gitu. Betul. Ya. Depresi. Manusia gak sih? Iya. Manusia kalau kehilangan gak ada yang happy-happy aja sih. Jadi ini tuh kayak proses sampai Joe bisa sembuh kembali lah Bangkit. gitu. Betul. Dear Joe. Beda banget. Beda negara. Sangat berbeda. Makanannya berbeda. Makanannya beda, habit orangnya. Cuaca sangat berbeda. Cuaca bisa Kita di-highlight. sangat dimanjain sih syuting di Indonesia karena cuaca lumayan stabil, hujan atau tidak, panas atau hujan, kayak gitu. It's just like that. Tapi kalau di sana udah bermacam-macam, bertubi-tubi yang kayak angin, salju. Kita di Azerbaijan 2 minggu. Lu aja 2 minggu setengah. 2 minggu di sana, terus dengan suhu sampai -5, tapi feels like -10 karena Ya. anginnya kayak pakai baju lapis 4 pun nusuk ke tulang gitu. Pengalaman baru sih buat gua dan yang lain, kayak Mengontrol syuting, emosi itu. fisik harus tetap prima. Terus karena dingin kan pasti bawaannya maunya di kamar aja. Terus kalau udah di luar tuh ya ayo dong cepet gitu. Sedangkan syuting nggak mungkin tak gitu, ada ngeset dulu apa, terus ngelihat sekitarnya ini udah boleh syuting atau enggak. Jadi dealing sama rasa itu tuh butuh kesabaran yang luar biasa dan Kayaknya- kita berhasil melewati itu. Yang paling susah sih menurut gue gimana caranya dialog tanpa gemeteran. Iya, mungkin nanti ada kelepasan dikit di filmnya kayak gitu tuh pasti nggak bohong. Wajar lah, kan cuacanya dingin. Dan Kecuali kita di kan- summer, Kita kan udah nonton. Kita udah nonton dan Nggak ada, nggak ada. Cuman Kita kayak aman banget. gitu ada. Iya, ada. Itu sih yang perbedaan yang paling signifikan antara Indonesia sama Azerbaijan.
Karena kalau kata Gika, film ini adalah sebuah proses. Ngambil proses kehidupan. Gue sambungin. Oke. Karena ini adalah sebuah proses kehidupan. Jadi ini tuh banyak banget layer-layernya. Habis itu banyak banget Kata-kata gue banget. step ketika orang merasa kehilangan sampai dia bisa sembuh lagi. Nah pokoknya banyak, wajib banget ditonton karena layernya banyak banget tadi. Terus ceritanya nggak cuma sekedar persahabatan, cinta-cintaan, tapi banyak banget ini ada keluarga, terus habis itu ada edukasinya juga gitu. Kalau kata a wise person once said, jatuh boleh tapi bangun lagi yuk. Hari ini kita tukeran tagline ya. Kalau dari aku kenapa harus ditonton? Satu dari isu yang kita bawa kayaknya dikit di Indonesia mengangkat isu tentang ini. Walaupun nanti yang di highlight bukan isunya, tapi adalah perjuangan memperjuangkan cintanya gitu. Jadi harus banget ditonton. Ya benar tadi yang Salsa bilang, mungkin ini bisa jadi edukasi untuk pasangan yang baru menikah atau yang sudah lama menikah tapi belum dikaruniai keturunan. Terus layer yang tadi Salsa bilang lagi, bukan soal cinta segitiga, jangan mentang-mentang pemainnya 3, oh cinta segitiga, enggak, tapi lebih dalam dari itu, family-nya ada, friendship-nya ada gitu. Jadi emang harus banget ditonton. Karena Indonesia lagi horor juga ya semuanya, jadi mungkin kita bisa hadir membawa rasa sejuk dan hangat dari sisi keluarga gitu. Hai anak bioskop, jangan lupa nonton Dear Joe, Almost is Never Enough. Tanggal 10 Agustus 2023 di Cinepolis Cinema. Jangan lupa bawa tisu yang banyak.